Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa SMTV dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan hari ini saya Bibit Nurvina kembali menjumpai Anda dalam program Bale Sawala SMTV. Alhamdulillah pada hari ini pemirsa SMTV di studio sudah hadir dua orang narasumber. Alhamdulillah di studio SMTV sudah hadir dua orang narasumber. Kita akan sapa terlebih dahulu. Ada Bapak Dewan nih yang beliau sudah tidak asing karena sering hadir ke studio SMTV ya. Ada Pak Dr. Gigi Rahmat Juliadi, beliau adalah Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Sumedang. Pak Dokter, bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum, Sampurasun. Iya, alhamdulillah. Dan selain Pak Dokter juga kita sudah kehadiran narasumber yang cantik tuh di ujung sana ya. Sudah ada Ibu Hajah Ani Gestaviani. Beliau adalah Kepala DPP KBP 3A Kabupaten Sumedang. Ibu sehat? Alhamdulillah. Sehat ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan tentunya pemirsa SMTV ada dua alasan nih. Kenapa? Kenapa dua orang narasumber ini hadir di studio SMTV pada malam hari ini? Tentunya erat kaitan dengan tema yang akan kita bahas. Talkshow kali ini persembahan dari DPRD Kabupaten Sumedang. Kita akan membahas mengenai sosialisasi Raperda, pemberdayaan dan perlindungan perempuan, perlindungan anak, dan peningkatan kualitas keluarga. Nah, itu mungkin Pak Dr. Rahmat ini merupakan Raperda prakarsa DPRD. dari DPRD. Berarti ini Raperda munculnya dari DPRD. Betul. Biasanya kalau DPRD itu dalam menjalankan tupoksinya, terutama fungsi legislasi, banyak menerima Raperda yang diusulkan dari pemerintah daerah. Nah, kali ini bagian fungsi legislasi DPRD yaitu Raperda prakarsa yang diinisiasi langsung nih. Boleh tahu untuk produk, nah ini sebelum nanti ke Raperda ini, untuk produk Raperda prakarsa yang diinisiasi oleh DPRD ini sudah berapa nih sampai hari ini Pak Dokter? Ya, sebetulnya untuk prakarsa DPRD yang sekarang sudah selesai, sudah berjalan itu dua, dan sekarang sedang akan ditetapkan dua. Jadi sebetulnya ada empat. Ada 4. Ya, meskipun satu lagi kemarin tidak masuk, harusnya 5. Jadi alhamdulillah untuk saat ini ada 2 raperda inisiatif yang diusulkan, yaitu awalnya itu 2 judul ya. Yang pertama adalah tentang pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan perlindungan anak. Yang kedua adalah raperda tentang ketahanan keluarga. Nah, tetapi seiring waktu berjalan, pada saat kita melakukan pembahasan, termasuk juga kita melakukan konsultasi, komunikasi dengan Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat. Kita membahas secara intensif di DPRD dengan tim ahli. Nah, disimpulkan bahwa 2 raperda ini kita sepakati, kita gabung ya, menjadi 1 judul. Meskipun secara substansi 2 raperda itu masuk di dalamnya. Sehingga judulnya seperti yang tadi disampaikan oleh Teh Vivit, pemberdayaan perempuan ya, dan perlindungan perempuan, perlindungan anak, dan peningkatan kualitas keluarga. Jadi 1 judul, di dalamnya ada 2 substansi. 2 substansi. Dan tentunya ini erat kaitannya dengan mitra kerja dari DPRD, SKPD-nya DPP KBP 3A ya. Ibu nih boleh tahu nih, ini kan perda kita mengetahui tentunya kalau sebagai perempuan paham dan tahu betul ya, ini raperdanya mengenai pemberdayaan dan juga pelindungan perempuan. Ini kondisi Bu saat ini, karena mungkin sebelumnya pernah juga Ibu sebelum di DPP KBP 3A di P2 TP2 juga ya Bu dulu sebetulnya. Nah, ini boleh penjelasannya Bu sedikit nih, gambaran mengenai raperda ini. Baik, alhamdulillah alamin. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Dewan yang terhormat, bahwa di Sumedang sekarang sedang berjalan terkait peraturan daerah dalam hal pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, serta Peningkatan kualitas keluarga. Ini adalah suatu hal yang sangat kami bahagia dan kami banggakan, khususnya saya sebagai Kepala DPP KBP 3 Kabupaten Sumedang, yang mana sebagai leading sektor dari pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan kualitas keluarga. Namun demikian, hal ini yang sangat dibanggakan dan sangat apresiasi bahwa kepedulian dari
legislatif dalam hal ini Bapak Dewan beserta jajaran semuanya untuk mempunyai sebuah prakarsa dalam perlindungan kepada perempuan dan anak dan sekaligus juga pemberdayaan untuk tujuannya meningkatkan kualitas keluarga. Yang mana sebetulnya belum banyak kabupaten kota yang mempunyai raperda terkait pemberdayaan perempuannya. Kalau pelindungannya itu sudah banyak beberapa kabupaten, sehingga ini merupakan suatu apresiasi ketika Kabupaten Sumedang sangat responsif dalam hal ini di legislatif untuk mempunyai tanggung jawab dan peran yang tinggi dalam memberikan perlindungan kepada masyarakatnya dan akhirnya memberdayakan khususnya perempuan untuk menuju sebuah keluarga yang berkualitas. Nah itu kadangkala nih Pak Dewan banyak melihat bahwa kaum perempuan ini banyak mengalami perlakuan diskriminatif. Nah ini rentan sekali, bahkan sering dibilang ini kaum perempuan kaum yang lemah, identik dengan tindak kekerasan dan sebagainya. Ini dibutuhkan ya. Selain itu nih, apa yang menjadi latar belakang utama untuk pembuatan raperda ini? Iya betul. Jadi raperda ini kan raperda yang diinisiasi oleh DPRD. DPRD adalah representasi dari masyarakat tentunya ya. Ini atas dasar masukan-masukan dari masyarakat tentunya. Dimana kita tahu bahwa di Sumedang pun ternyata kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak itu sering ya terjadi, bahkan kasusnya semakin tahun semakin meningkat. Termasuk juga kita ingin perempuan itu terberdayakan, kan, gitu ya, lebih berdaya gitu kan seperti itu. Nah itu yang kemarin kita usulkan menjadi sebuah raperda, sehingga tadi disampaikan oleh Bu Kadis, kita berharap ke depannya terwujud kualitas keluarga di Kabupaten Sumedang ini menjadi semakin baik. Ya, itu karena keluarga itu adalah lingkungan terkecil yang tentu ini akan menjadi pondasi masyarakat daerah dan itu adalah bangsa kita. Ya, jadi kan komunitas terkecil ada di keluarga. Pada saat keluarganya kuat, keluarganya memiliki ketahanan yang baik, maka kita berharap masyarakat kita Sumedang maupun Jawa Barat Indonesia menjadi masyarakat yang baik dan pula. itu yang mendukung pembangunan juga. Betul, dan seperti itu. Ini luar biasa nih pemirsa. Kalau mungkin sebelumnya sempat ada mendengar untuk Perda KLA, Kabupaten Layak Anak nih, apa ada perbedaan dengan yang sekarang atau bagaimana Pak? Sebetulnya ini lebih ke arah penyempurnaan ya. Kita sebetulnya di Kabupaten Sumedang, Kadis ya, sudah memiliki Perda tentang Kabupaten Layak Anak. Ya. Tetapi seiring perkembangan di mana peraturan perundang-undangan juga regulasi-regulasi itu muncul yang baru, maka kita harus menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang baru. Termasuk juga ada hal-hal yang mungkin dalam raperda sebelumnya itu luput ya, tidak terakomodir. Jadi memang substansinya juga berbeda. Ya, ada pengayaan, ada penambahan, ada penguatan di dalamnya. Jadi seiring dengan kondisi kasus-kasus kekerasan terhadap anak, ya kita kemarin dengar di media bagaimana kasus-kasus kekerasan terhadap anak itu marak terjadi, baik di sekolah, ya, bullying, ya, perundungan, ya sempat viral, terus juga ada kasus yang di Sumedang sampai mencuat ke media nasional. Nah, itu juga menjadi bagian yang istilahnya perhatian dari pemerintah daerah, sehingga kita berharap dengan adanya raperda ini kasus-kasus seperti itu bisa diminimalisir. Iya, jadi memang perhatian dari pemerintah terutama ya, betul. ini lebih fokus. Ini kalau boleh tahu nih untuk susunan dari raperda ini terdiri dari berapa ini Pak Dawan? Nah, karena ini gabungan dari dua raperda, ini memang cukup tebal ya. Panjang. Cukup tebal ya, Bu Kabid, Bu Kadis. Ini terdiri dari sekitar 20 bab dan 123 bab dan 106 pasal ya. Meskipun tentu dalam pembahasan nanti kita akan coba sempurnakan, mungkin ada beberapa yang kita hilangkan kalau memang itu tidak perlu, atau mungkin ada beberapa yang ditambah. Tapi sementara ini yang kita usulkan sekitar 23 bab dan 106 pasal. Iya, ini lumayan. Dan untuk pembahasan sejauh ini ada kendala tidak? Ya, sementara ini alhamdulillah berkat kerjasama yang baik dengan Bu Kadis ya, terutama pemerintah daerah yang luar biasa mensupport ya. Ya, alhamdulillah
berjalan cukup lancar. Ya, Bu Kadis, kalau tadi yang disampaikan Pak Dewan, ini ada beberapa kasus. Nah, ini perkembangannya seperti apa sih? Kita juga penasaran untuk kasus terutama yang terhadap perempuan dan anak ini seperti apa yang ada di Sumedang. Sebetulnya pada saat ini memang masih seperti fenomena gunung es ya. Jadi kekerasan terhadap perempuan, Ya. realnya di lapangan itu masih sangat banyak. Meskipun yang sudah berani melaporkan atau karena kita juga di lapangan itu ada forum-forum mitra kita untuk menjadi seorang pelapor dan pelopor ketika ada kasus-kasus terkait kekerasan terhadap perempuan atau anak. Di Sumedang memang masih cukup sangat tinggi ya Bu Kabid dalam hal ini. Sehingga sangat dipandang perlu bahwa Perda ini atau Raperda ini sangat urgent untuk diterbitkan dan menjadi sebuah legal standing atau untuk melindungi terhadap perempuan-perempuan atau anak yang dalam hal ini menjadi korban. Iya, ini menarik juga ada kata yang disebutkan pemberdayaan dan juga pelindungan. Nah, ini berarti perempuan itu harus berdaya begitu ya dan harus mendapat perlindungan. Nah, ini pemberdayaan perempuan di sini konteksnya mungkin dari Bu Kadis nih, seperti apa nih perempuan yang harus diberdayakan? Mengingat kita kemarin semua bukan di Kabupaten Sumedang saja atau di Indonesia, bahkan di dunia itu ada dampak sebuah yang serangan yang tidak diprediksi adanya salah satu serangan COVID-19 sehingga menimbulkan berbagai komponen kehidupan itu menjadi tergerus. Bahkan suatu keadaan yang revolusi di mana semua kehidupan seakan-akan stuck. Nah, salah satu di antaranya juga dampak ekonomi yang di mana membuat angka pengangguran, angka kemiskinan dari adanya COVID itu meningkat tajam tinggi, dan di antara korbannya atau di antara yang terdampak itu adalah perempuan-perempuan kepala keluarga yang mana mereka tertakdirkan sebagai tulang punggung keluarga yang disebut peka misalkan ya. Peka di sini adalah ada yang single parent atau juga ada yang mempunyai keluarga utuh tapi kebetulan suaminya mempunyai handicap. Nah, ini di bidang ekonomi sehingga mereka merasa tidak berdaya. Dalam hal ini secara global ekonomi kita terpuruk semua. Terutama perempuan-perempuan yang tadi itu terhenti tentang kehidupannya. Dan dalam hal ini pemerintah bersama-sama Dewan kembali berpikir berorientasi terhadap peningkatan pemberdayaan perempuan itu seperti apa dan maksimalnya bagaimana, itu untuk kembali menormalkan kehidupan di bidang ekonomi. Untuk pemberdayaan di bidang yang lainnya, untuk berani mengambil keputusan, untuk bersama-sama berkontribusi terhadap pembangunan, itu juga sama ditingkatkan pemberdayaannya. Namun dalam bidang ekonomi yang sangat krusial untuk memberdayakan perempuan-perempuan yang tadi peka, perempuan kepala keluarga yang kebetulan memang mereka tertakdirkan menjadi tulang punggung keluarga. Iya, jadi memang Wonder Woman di sini ya, single fighter ya, kebanyakan peka atau perempuan kepala keluarga, dan ini memang juga harus diberdayakan. Ini juga tidak luput ya dari perhatian pemerintah bagaimana pemberdayaan perempuan tentunya diatur dalam Raperda ini. Nah, sesaat lagi pemirsa SMTV masih akan kita bahas seperti apa ruang lingkup yang ada di isi Raperda mengenai pemberdayaan perempuan, pelindungan perempuan dan juga pelindungan anak serta peningkatan kualitas keluarga. Saat lagi jangan kemana-mana, masih di Balai Sawala SMTV HS Pisan. Pemirsa SMTV, terima kasih Anda masih setia bersama kami di sini. Masih ada Pak Dewan di sini, Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Sumedang. Kemudian juga ada Ibu Kadis di sini. Masih kita membahas mengenai sosialisasi Raperda, pemberdayaan, perlindungan perempuan, perlindungan anak, dan juga peningkatan kualitas keluarga. Tadi sudah disampaikan ada poin utama mengenai pemberdayaan perempuan yang itu tercantum dalam Raperda ini. Nah, ini disampaikan banyak sekali memang perempuan-perempuan di luar sana yang butuh diberdayakan ketika kemarin mengalami masa pandemi COVID-19 ini terpuruk terutama dari segi ekonomi,
Nah, ini sudah mulai saat ini mungkin kembali bangkit, terutama ini para pelaku UMKM yang biasanya kalangan ibu-ibu rumah tangga begitu. Ini sudah mulai, dan itu ternyata untuk pemberdayaan perempuan diatur dalam Raperda ini. Nah, ini kalau berbicara mengenai data nih Bu Kadis, boleh disampaikan untuk pemberdayaan yang tadi peka ini, berapa ini Bu persentasenya di Kabupaten Sumedang? Alhamdulillah, sebelum sampai ke data peka ya, alhamdulillah di Kabupaten Sumedang berbagai upaya pemerintah dalam hal ini pimpinan dan juga dewan mengupayakan untuk pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi. Salah satunya Kabupaten Sumedang merupakan satu-satunya kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang mempunyai sebuah organisasi masyarakat, itu Sekoper Cinta. Sekoper Cinta. Sekolah perempuan gapai impian dan cita-cita. Ini iya. salah satu solusi di mana di masyarakat sekarang banyak sekali masalah atau hal-hal yang terjadi kepada perempuan, baik kekerasan, baik ketidakadilan, juga kepada anak, dan itu diberikan pembelajaran, peningkatan pendidikan kepada keluarga, dan di dalamnya selain edukasi untuk survival perempuan, juga ada pendidikan ekonomi, pendidikan sosial, budaya yang lainnya. Terkait tadi bahwa alhamdulillah melalui Sekoper Cinta yang di mana dalamnya ada kelompok perempuan kepala keluarga, pemerintah dalam ini Pemda dan legislatif legislatif itu sudah memberikan berbagai bantuan yang khusus kepada PK itu 73 kelompok kita diberikan se-Kabupaten Sumedang. Dan alhamdulillah itu sudah nampak progres peningkatannya. Jadi mereka sudah kembali merasa ada harapan, sudah kembali merasa percaya diri, juga bisa merasakan kebahagiaan ketika bisa kembali mendapatkan penghasilan dari kegiatan itu. Bantuannya berupa pemodalan dan juga pelatihan, pemodalan, dan mereka mempunyai usaha secara kelompok atau juga secara mandiri. Sekoper Cinta bisa, tapi dipakai itu secara kelompok. Iya, jadi luar biasa, punya peranan penting ternyata ya dari ini bantuan. Pak Dewan boleh ditanggapi kalau tadi pemberdayaan perempuan nih. Betul, jadi memang pemberdayaan perempuan kemarin lebih penekanannya kepada akses kepada peningkatan ekonomi, pasca COVID. Itu sudah dilakukan berbagai upaya, tadi sampaikan oleh Bu Kadis. Selain itu juga sebetulnya pemberdayaan di bidang ekonomi, selain tadi pelatihan, akses terhadap modal, dan sebagainya, juga akses perempuan terhadap bidang-bidang lain selain bidang ekonomi. Akses perempuan untuk bidang pendidikan, kemudahan akses untuk bidang kesehatan, itu juga penting. Dan itu juga kita harapkan dengan Raperda ini, akses terhadap bidang-bidang selain ekonomi juga lebih ditingkatkan ya. Selain akses di bidang ekonomi, juga akses perempuan terhadap bidang pendidikan dan bidang kesehatan itu juga penting. Oleh karena kita berharap mudah-mudahan dengan Raperda ini nanti pemberdayaan perempuan di Kabupaten Sumedang ini bisa lebih kuat lagi. Nah, selain tadi pemberdayaan perempuan, di Raperda ini juga ada penguatan aspek perlindungannya, perlindungan perempuan dan perlindungan anak. Nah, mudah-mudahan setelah perempuan itu diberdayakan, terberdayakan, banyak perempuan-perempuan yang sekarang sudah menjadi eksis, termasuk di bidang politik ya, karena saya di lembaga politik. Itu juga mengait ke kesetaraan gender juga. Iya, betul. Artinya akses terhadap ini politik juga dibuka seluas mungkin. Sekarang pemerintah juga kan mensyaratkan misalkan 30% perempuan untuk perempuan yang menjadi calon legislatif. Dan alhamdulillah di DPRD pun sekarang persentasi anggota DPRD yang perempuan juga cukup banyak. Itu kan bagian dari pemberdayaan perempuan. Termasuk juga di legislatif. Nih, fotonya Bu Kadis ini ya salah satunya. Kepala dinas yang perempuan. Kepala dinas perempuan. Nah, Bu Kadis. Bahkan sekarang PLT Sekda kita kan perempuan. Artinya memang akses itu terbuka
gitu kan. Ya, untuk jadi perempuan. ada kondisi dan kedudukan yang setara antara Iya, laki-laki dan perempuan, betul. terutama dalam pemenuhan hak-hak sebagai manusia. Betul. Jadi perempuan juga sama. Untuk Anda pemirsa SMTV yang mau bergabung atau mau bertanya, boleh bisa menghubungi nomor live interaktif di 0811-247-378. Mau ke Pak Dewan atau ke Bu Kadis boleh. Seputar tentang Raperda pemberdayaan perlindungan perempuan dan juga perlindungan anak. Nah, ini kaitan dengan perlindungan perempuan. Nah, ini yang selama ini identik dengan perempuan ini yang mendapatkan perlakuan diskriminatif gitu, identik juga dengan tindak kekerasan. Betul. Kadangkala banyak perempuan yang belum berani speak up. Betul. Karena mungkin dirasanya kalau mengalami tindak kekerasan itu bagian dari aib Aib, yang harus tidak mau. disembunyikan. Nah, itu seperti apa itu Pak Ya, Dewan? betul, persis sekali memang Teh Pipit. Jadi memang kekerasan terhadap perempuan dan anak ini juga satu hal yang harus menjadi perhatian kita semua. Karena seperti disampaikan Bu Kadis tadi, ini seperti fenomena gunung es ya. Iya. Artinya banyak kondisi-kondisi yang terjadi itu tidak terungkap ya. Yang terungkap ke permukaan hanya sedikit, padahal sebetulnya di lapangan terjadi sangat banyak. Jadi dari mulai kekerasan dalam rumah tangga ya, KDRT, KDRT. itu banyak terjadi sebetulnya ya. Hanya kan kadang-kadang orang malu untuk menyampaikan itu ya. Perempuan mengalami kekerasan dalam rumah tangga ini banyak sekali. Hanya enggan, malu atau merasa aib untuk disampaikan. Padahal itu adalah bagian dari hak perempuan untuk melindungi dan mendapatkan perlindungan. Atau perdagangan perempuan juga marak itu sebetulnya ya, perdagangan perempuan, anak-anak ABG ya. Sekarang diiming-imingi pekerjaan. Betul, human trafficking. Perdagangan perempuan itu juga ya seperti fenomena gunung es lah. Ada di beberapa kecamatan yang memang ya, kita tahulah ya, misalkan banyak perempuan-perempuan yang keluar dari Kota Sumedang, di sana dipekerjakan seolah-olah bekerja, padahal di sana ya mendapatkan istilahnya perlakuan yang tidak baik gitu ya. Iya. Apakah dipekerjakan di tempat-tempat yang tidak baik atau mendapatkan kekerasan. Itu juga kan harus jadi perhatian kita. Nah, termasuk adalah perlindungan perempuan terhadap korban perceraian. Oh, ya, iya. itu juga kadang-kadang terjadi ya, karena itu juga tidak sedikit ya, kasus perceraian Kasusnya di Kota Sumedang juga banyak, cukup ya, banyak. Pak? Dan kebanyakan pasca perceraian itu hak-hak perempuan itu tidak didapatkan, Tidak ya. didapatkan. Itu juga yang harus menjadi perhatian kita. Jadi korban perempuan pasca perceraian, termasuk juga anak ya, korban perceraian yang menimpa anak gitu ya. Hak-hak anak, hak perempuan akibat perceraian itu juga harus kita perhatikan. Karena mereka punya hak ya atas itu semua. Iya, Ya. ini mengait nih antara perlindungan perempuan dan perlindungan anak ya Bu Kadis. Betul. Yang tadi kalau disampaikan untuk perlindungan perempuan terutama dari kekerasan rumah tangga, otomatis anak juga akan korban. Betul. Kemudian dampaknya ya perceraian juga. Ini seperti apa nih Bu Kadis kondisinya Sumedang saat ini? Mungkin Bu Kadis bisa lebih menjelaskan lebih Lebih rinci nih. ini ya. Ya, seperti diketahui bersama ya, dari berbagai faktor yang memang dihadapi masyarakat pada umumnya dan khususnya di Kabupaten Sumedang, angka perceraian tinggi ya di tahun ini sampai 4.000 pasangan. 4.000 tahun ini? Iya, Luar biasa. sehingga dibayangkan ketika sekitar kurang lebih 4.000 itu ada perceraian, satu rumah ada satu punya anak atau dua, Iya. berarti dikalikan 4.000 kali 2 anak, itu ada 8.000 8.000 anak anak yang terdampak dari akibat Iya. perceraian. Jadi Dan 4.000 janda, 4.000 duda. Iya, betul. Dan Luar biasa. kebanyakan korban terhadap anak yang dampak itu belum mendapatkan perlindungan atau pendampingan atau mendapatkan haknya Ya. dari dampak akibat orang tuanya yang terpisahkan. Iya, itu kalau untuk pemenuhan hak anak itu yang bertanggung jawab siapa nih? Diatur di dalam Raperda ini. Yang memberi nafkah itu bapaknya Ya, ya. betul. Tapi kenyataannya, Nah, mohon kalau maaf, tidak ya. sedikit, Ya. banyak. Yang Bapaknya lepas tanggung yang jawab, lupa. ya. Sementara buat istrinya itu mantan ya, meskipun ada juga hak terhadap mantan istri, mut'ah, idah ya, seperti itu. Tapi kepada anaknya itu nggak ada berhentinya bahwa dia harus mempunyai kewajiban memberikan nafkahnya. Dan ini banyak yang tidak dijalankan kewajibannya oleh orang tua, dalam hal ini kaum laki-laki. Iya, ini kaum laki-laki langsung Ya. ditanggapi. Pak Dewan, ini kan kalau berbicara mengenai anak itu kan masa depan pembangunan ya.
masa depan bangsa itu Betul. pada anak. Apabila lahir, terutama sekarang hanya Kabupaten Sumedang saja itu yang 4.000 perceraian. Padahal di kabupaten lain juga kan itu Jadi banyak. tingkat perceraian Jawa Barat cukup tinggi lah Cukup intinya, tinggi. termasuk Kabupaten Sumedang. Nah, itu berarti ada hak-hak anak yang tidak terpenuhi. Nah, kalau di dalam Raperda ini, pemenuhan hak anak itu yang diatur berarti kan hak pendidikannya harus Ya. ada, Ya. nafkahnya. Nah, itu Ya. seperti apa nih yang Ya, tercantum? memang terus terang tidak diatur secara rinci, Ya. tapi di dalam Raperda ini ada semacam penguatan peran lembaga, ya. Ya. Jadi penguatan kelembagaannya itu ditekankan di sini. Jadi tadi P2T P2A itu nanti harus lebih terberdayakan pada saat nanti ada korban-korban perceraian, ya, di dalamnya adalah anak. Ya. Tentu lembaga-lembaga seperti P2T P2A ini harus lebih proaktif, Nah, ya. itu bisa menjadi, memberikan advokasi, ya. ya, advokasi terhadap pendampingan, ya, supaya mereka mendapatkan hak-haknya. Ya, seperti itu bisa pengasuhan alternatif seperti itu. Ya, itu di dalamnya. Meskipun itu secara teknis tidak dituangkan di dalam Ya. Raperda, tapi di Raperda ini mengamanatkan penguatan kelembagaan, ya. Jadi lembaganya harus ada dan diperkuat. Ya. Dan itu tentu ya pemerintah daerah berkewajiban untuk memberikan pendanaan terhadap lembaga seperti ini. Ya, seperti jadi itu. kaitan juga mungkin dengan Kabupaten Layak Anak yang Perda Betul, sebelumnya. Nah, ini persis, ya. hampir sama dengan Ya, yang ini. betul. Cuman isinya berbeda tentu ya, Pak Dewan, Ya, yang betul. sebelumnya Kita dengan yang sekarang. menyesuaikan terhadap regulasi atau peraturan perundang-undangan yang lebih update lah, lebih baru. Ya, kalau tadi berbicara perlindungan anak selain korban perceraian, ini yang marak saat ini kan bullying yang di sekolah perundungan. Ya, Nah, ini betul. seperti apa Bu Kadis mungkin bisa Mohon izin menyampaikan? mungkin tadi Pak Dewan untuk menambahkan terkait dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Sumedang juga sudah ada Puspaga, Puspaga, betul. Puspaga. Ya. Itu Puspaga apa Bu Kadis? Pusat Pembelajaran Pembelajaran Keluarga. Keluarga. Dan ini kita sudah ada tempatnya di mall pelayanan publik. Dan alhamdulillah tiap hari kita buka menerima pelayanan yang mana sudah banyak sekali korban, baik perempuan juga anak, yang kebetulan laki-laki mah belum ada yang ke Puspaga ya. Oh, ada juga. Tawuran yang begitu paling ya. Belum ada yang akibat perceraian. Hak asuh itu Oh, iya. perbuatan hak asuh anak, dampak dari perceraian juga. Oke. Nah, itu sudah tersedia tiap hari pelayanan dan di sana kita ada psikolognya, ada pelayanan-pelayanan yang diperlukan setiap kasus itu sudah kita jalankan, dan ada juga nomor layanan apabila ada masyarakat dimanapun berada diharapkan menjadi pelapor ketika menemukan, mendengar, bahkan menyaksikan sebuah kekerasan terhadap perempuan dan anak apapun juga, terhadap laki-laki siapapun, untuk segera melaporkan kepada hotline kami yaitu 0811 2222 110. Nanti diulang lagi sama Teh Pipit. Boleh, Apabila iya, siap. ada yang memerlukan untuk konsultasi, kami P3A dalam hal ini pemberdayaan perempuan perlindungan anak sudah menerima banyak dan sudah alhamdulillah banyak sekali yang bisa diberikan solusi terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi. Iya, luar biasa nih pemirsa SMTV. Salah satu informasi juga yang kita peroleh bahwa di mall pelayanan publik ya sudah ada yang namanya Puspaga. Nah, ini bisa datang bagi yang mungkin saat ini pemirsa SMTV atau ada yang saat ini sedang menonton mengalami apa yang tadi disampaikan, ternyata sudah banyak bisa pengaduan atau mungkin konsultasi. Di situ juga disediakan ruang dan biayanya juga gratis. Ada psikolognya ya, ada psikolognya yang mungkin bisa membantu memecahkan masalah, dan juga bagi Anda pemirsa yang punya atau melihat di lingkungan sekitar kita atau mungkin yang mengalami saat ini bisa mengadukan ke layanan call center di 0811 2222 1110. Nanti di sini ada ya. Ini untuk Anda juga saat lagi nih kita membahas tadi pemberdayaan perempuan, perlindungan anak. Nah, ini tentunya akan bermuara pada kualitas keluarga. Saat lagi jangan kemana-mana, masih di Balai Sawala SMTV HS Bisa.
Pemirsa SMTV, terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di sini. Masih ada Bu Kadis dan juga Pak Dewan. Kita masih membahas bagaimana sosialisasi mengenai Raperda tentang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan juga peningkatan kualitas keluarga. Tadi sudah dijelaskan bagaimana pemberdayaan perempuan harus berdaya, kemudian juga isu kesetaraan gender juga tadi sudah dibahas, kemudian juga mengenai perlindungan perempuan, dan ini perlindungan anak. Ada anak yang memperoleh perlindungan secara khusus, tidak hanya tadi korban perceraian, kemudian juga bullying. Nah, ini ada yang kaitan dengan kesehatan juga, anak yang korban HIV juga ini Pak Dewan nih, seperti apa diatur juga dalam Raperda ini? Ya, betul. Jadi banyak sekali permasalahan-permasalahan, makanya di dalam Raperda ini pun diakhiri dengan substansi yang mengatur tentang peningkatan kualitas keluarga. Karena memang banyak sekali permasalahan-permasalahan yang ada di dalam keluarga. Dari mulai kenakalan remaja, kenakalan anak, ya, termasuk dari korban narkoba, ya. Nah, terus pergaulan bebas, pernikahan dini, itu kan kondisi-kondisi yang sekarang banyak terjadi di masyarakat, ya. Dari mulai anak jalanan, narkoba, hamil di luar nikah, ya, atau pernikahan dini, kenakalan remaja, perdagangan anak, ya, termasuk juga masalah-masalah kesehatan di keluarga, ya, gizi buruk, ya, angka stunting kan sekarang lagi digenjot penurunannya. Itu menjadi bagian yang harus kita perhatikan. Oleh karenanya kita berharap bahwa dengan Raperda tadi, setelah diberdayakan, setelah dilindungi, dikuatkan, ya, keluarga itu. Kita harapkan, ya, keluarga-keluarga di Sumedang ini menjadi keluarga-keluarga yang berdaya dan kokoh, ya. Kekokohan keluarga, karena kan keluarga itu ada 7 fungsi keluarga, ya, dari mulai fungsi keagamaan di dalamnya, fungsi sosial, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, sosialisasi, pendidikan, ekonomi, termasuk yaitu pembinaan dan termasuk pembinaan lingkungan, ya. Itu fungsi-fungsi keluarga itu harus betul-betul bisa dijalankan oleh keluarga. Nah, yang terjadi sekarang banyak permasalahan yang ada di keluarga-keluarga, termasuk di Kota Sumedang. Yang tadi saya sebutkan itu hanya sebagian saja, ya. Nah, oleh karenanya dengan adanya Raperda ini, kita berharap keluarga Sumedang ini menjadi keluarga yang kokoh, ya. Secara kualitasnya menjadi yang baik, terjadi keluarga yang harmonis, ya, sebagai basis, ya, kekuatan masyarakat, gitu kan, seperti itu. Makanya kita berharap masalah-masalah seperti tadi, ya, dari mulai anak yang narkoba, anak yang misalkan hamil di luar nikah, atau pernikahan dini, perdagangan anak, kenakalan remaja, atau permasalahan-permasalahan lainnya, itu bisa kita minimalisir, dan bahkan kita berharap tidak terjadi di keluarga-keluarga di Kabupaten Sumedang. Iya, ini karena satu sama lain itu berkaitan, ya, perempuan, anak, dan keluarga. Keluarga ini merupakan unit terkecil juga di masyarakat nih. Kaitan dengan Perda ini, Bu Kadis, kualitas keluarga. Kalau tadi Pak Dewan menjelaskan keluarga, fungsi keluarga, nah ini kan tujuannya itu supaya menghasilkan keluarga yang berkualitas. Ini seperti apa nih keluarga yang berkualitas yang diharapkan? Ya, tentang keluarga itu memang leading sektornya di DPPK BP3 ini, ya. Yang seperti kita ketahui bersama, untuk saat ini sudah jarang kita melihat keluarga-keluarga yang anaknya lebih dari 2 atau 3, ya. Sehingga itu dalam jumlah itu relatif tidak banyak pilihan. Sehingga ketika sudah memutuskan sebuah keluarga anaknya hanya 2 maksimal 3, program KB juga, ya, betul, Bu. dan sudah sangat berhasil dengan secara mandiri tanpa paksaan. Sekarang jarang sekali pasangan usia subur itu tidak memutuskan untuk anaknya lebih dari 4 atau 5. Ya. Ketika sudah memutuskan untuk cukup 2 lebih baik, tapi kualitasnya kurang, terbayang sekali kurmah terseueur anak teh, keadaannya juga kurang berkualitas, sehingga disinilah DPPKB hadir sebagai pemerintah untuk meningkatkan kualitas yang ada jumlahnya tidak banyak itu, baik fisik, mental, dan sosial. Seluruh anggota keluarga yang orang tua dan anak itu semuanya harus mempunyai kualitas yang lebih baik untuk kesejahteraan hidupnya dalam menjalani peran-peran kehidupannya. Iya, jadi memang harus keluarga yang berkualitas dan juga harmonis begitu, ya, Pak Dewan. Dan
mudah-mudahan nih pemirsa dengan adanya Raperda ini dan semua sudah diatur ruang lingkupnya, karena yang menyokong juga tetap ini dari faktor ekonomi nih. Betul, Pak Dewan. betul. Faktor ekonomi ini seperti apa nih yang memang kendala juga ya dirasakan itu ekonomi di Betul. masyarakat, apalagi sekarang mulai bangkit ini masih agak banyak yang terpuruk Ya, begitu. betul. Makanya tadi sampaikan tingkat perceraian cukup tinggi. Iya. Dan salah satu faktor penyebab perceraian itu yang paling besar adalah faktor ekonomi. Ya, faktor Pemicunya ekonomi. ya. Pemicunya, ya. Nah, oleh karenanya tentu kita harapkan ya masalah-masalah ini bisa kita minimalisir dengan Raperda ini, dan di Raperda ini kita harapkan pemberdayaan keluarga ini bisa lebih baik dengan membuka akses-akses terhadap pemberdayaan keluarga, ya tadi akses terhadap kesehatan, akses terhadap pendidikan, dan tentunya adalah aspek terhadap ekonomi, ya. Jadi keluarga-keluarga itu nanti bisa mendapatkan akses yang baik terhadap peningkatan ekonomi. Apa yang dimaksud dengan akses yang baik terhadap peningkatan ekonomi? Yaitu perhatian terhadap pembinaan keterampilan, termasuk juga permodalan, Iya. pemasalan hasil yang sudah mereka dapatkan, itu juga bagian dari kewajiban pemerintah. Makanya nanti ada kewajiban-kewajiban pemerintah daerah yang harus dilakukan dalam pemberdayaan keluarga ini. Iya, ada salah satu faktor juga yang mendukung kaitan dengan perbaikan berbagai fasilitas. Nah, ini Betul. sudah diatur juga dalam Perda tersebut. Secara detail memang tidak dituangkan di Perda, mungkin nanti itu bisa diatur secara lebih rinci di dalam peraturan kepala daerah. Kepala Ya, daerah. tidak dalam bentuk peraturan daerah, tapi di peraturan bupati. Jadi kita berharap mudah-mudahan kita ada payungnya dulu, ya, ada payungnya dulu. Nanti setelah itu bisa lebih dirinci di peraturan bupati. Iya, kalau sekarang mungkin di wilayah Kabupaten Sumedang sudah ada yang menempatkan untuk fasilitas-fasilitas khusus perempuan, ya Bu ya, untuk yang menyusui dan sebagainya. Nah, ini sudah mulai bagus, berarti sudah mulai berjalan untuk fasilitas terutama yang untuk penyandang disabilitas, kemudian kaum perempuan ini apakah sudah ada penerapan khusus Bu yang untuk di kantor-kantor itu kan untuk ruang menyusui misalkan itu juga sama salah satu bentuknya. perlindungan kepada perempuan dan anak. Ya. Ya, dan memang pemirsa SMTV ini luar biasa tadi yang disampaikan oleh Ibu Kadis. Untuk saat ini Anda yang mungkin mau bergabung boleh bisa menghubungi nomor live interaktif di 0811 247 378 atau mau datang langsung tadi bisa ke Puspaga. Puspaga ada di MPP. Mall pelayanan publik. Nah, Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Sumedang itu bisa datang dan bisa mencurahkan isi hati, curhat. Nah, ini mungkin kalau yang tadi dibilang belum berani speak up. Nah, ini apakah ada tim khusus Bu yang misalkan untuk melihat perkembangan ke desa-desa begitu, melihat kasus, karena kan mungkin malu tadi untuk berbicara, apakah dari DPP KBP 3A ada timnya Bu yang dibentuk? Betul. Kami berupaya berbagai terobosan bagaimana untuk meminimalisir adanya tindak kekerasan di lapangan yang masih belum bisa terspeak up seluruhnya, belum bisa terbongkar seluruhnya. Ada berbagai lembaga masyarakat, ada PATBM di desa-desa kami, itu bentuknya volunteer. Mereka itu dengan sukarela bergabung dengan kami untuk menjadi pelopor dan pelapor tadi. Selain itu juga kami ada Sekoper Cinta tadi, di mana Sekoper Cinta itu adalah 100 orang per desa diberikan pendidikan untuk berani membuka, untuk berani memberikan perlindungan kepada sesama perempuan, dan juga ada Motekar, ada Motekar itu di setiap kecamatan ada petugas-petugas kami yang nantinya setiap hari juga ada bagian dari mereka itu PATBN, ada yang bertugas di lapangan, ada juga yang bertugas di Puspaga. Nah, sehingga ketika ada yang mengalami korban kekerasan, baik perempuan, anak atau juga laki-laki sekalipun, laki-laki juga ada. Ya, ada fasilitas-fasilitas yang kami sediakan, yaitu tenaga-tenaga kami di lapangan, dan juga di kecamatan juga kami sediakan PPKS sudah mulai. Kalau yang mau
konsul, ada konseling-konseling, ada konselor-konselor yang kita siapkan di lapangan. PATBM, PPKS, Sekoper Cinta, dan wadahnya terutama saya informasikan di DPP KBP 3 adalah sebuah wadah atau sebuah rumah untuk semua kegiatan pemberdayaan perempuan, anak dan keluarga itu di Kampung Keluarga Berkualitas atau Kampung KB. Kampung KB. Dan itu sudah ada di setiap desa ya, Bu, di Kabupaten Sumedang. Dengan edaran Bupati yang merupakan kelanjutan dari edaran Presiden bahwa di setiap desa, di desa seluruh Indonesia, khususnya Kabupaten Sumedang, itu sudah terbentuk Kampung Keluarga Berkualitas. Nah, ini luar biasa. Kita langsung tanyakan ke Pak Dewan nih, karena fungsi pengawasan beliau. Bagaimana nih implementasi yang Pak Dewan lihat di lapangan yang disampaikan oleh Bu Kadis sejauh ini? Terus terang kita juga sangat mengapresiasi ya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah dengan Kampung KB-nya ya. Nah, kita berharap mudah-mudahan Kampung KB ini menjadi salah satu solusi ya bagi peningkatan ketahanan dan kualitas keluarga. Nah, kita berharap mudah-mudahan ke depan Kampung KB ini bisa terus dipertahankan, bukan hanya sebatas euforia gitu ya, karena ini ada semacam arahan atau instruksi, tapi ini terus bisa continue ya seperti itu. Dan tentu kami pun dari DPRD akan terus berupaya untuk mensupport dan tentu memberikan masukan-masukan pada saat nanti ada permasalahan-permasalahan di lapangan. Nah, itu juga karena sekali lagi masalah ketahanan keluarga ini harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah, termasuk juga kami di DPRD, karena ya tadi tingkat perceraian semakin tinggi ini juga karena sekarang dengan kemajuan teknologi informasi yang cukup pesat ya, di mana semua orang sekarang sudah banyak berinteraksi dengan gadgetnya. Mereka kadang-kadang komunikasi antar anggota keluarga ini minim menjadi tidak ideal ya. Kadang-kadang ngumpul ya orang tapi tua, asik, anak, tapi asik dengan masing-masing dengan gadgetnya gitu kan. Kadang-kadang bisa jadi permasalahan keluarga atau berujung pada perceraian, selain tadi faktor yang paling besar ekonomi juga karena memang dia berkomunikasi dengan anggota keluarga tidak ideal ya. Bahkan berkomunikasinya dengan orang lain yang di luar gitu kan, dunia maya ya, akhirnya ketemu dengan teman lama, akhirnya ya ada wanita idaman lain atau pria idaman lain kan seperti itu ya, berawal dari reuni segala macam. Ya itulah peran pemerintah supaya nanti fungsi-fungsi keluarga itu bisa dioptimalkan, dikuatkan kembali, terutama komunikasi antar keluarga ya. Seperti itu. Kebiasaan-kebiasaan baik yang dulu sering ada di keluarga ini sekarang sudah mulai luntur dengan adanya gadget ini. Ya, dulu bahkan maghrib ya, orang tua dan anak itu bersama-sama ngararaji misalkan ya, sengariung. Ya, itu kan sekarang kebiasaan itu sudah mulai hilang. Ya, mudah-mudahan dengan adanya raperda ini nanti bisa kembali diingatkan. Ya, kebiasaan kayak kemarin lah saya apresiasi lah Pak Bupati sebelumnya ya, Pak Doni Ahmad Munir, ada kebiasaan misalkan maghrib mengaji ya. Nah, itu kan mudah-mudahan itu berdampak pada keluarga-keluarga untuk membiasakan seperti itu, termasuk komunikasi yang intensif antar anggota keluarga. Ya, ternyata banyak sekali pemirsa SMTV program-program prioritas tadi yang disampaikan oleh Bu Kadis, punya tim khusus juga ini yang menyasar langsung ya ke daerah-daerah, terutama di Kampung KB ini keluarga berkualitas sudah ada di setiap desa dengan tim ahli tadi yang memang ada di setiap desa. Itu juga lebih memudahkan bagaimana untuk mengawasi keadaan khususnya untuk perempuan, anak juga ini, dan peningkatan kualitas keluarga. Saat lagi pemirsa SMTV jangan kemana-mana, masih akan kita lanjutkan perbincangan kita di Balai Sawala SMTV HS Visa. Pemirsa SMTV, perempuan dan anak merupakan hal yang paling penting, terutama untuk pembangunan di masyarakat, pembangunan keluarga, dan ini juga ujung-ujungnya memang harus sejahtera semua ini, perempuan dan anak. Nah, ini mungkin Bu Kadis terlebih dahulu, ini karena memang waktu juga ini sudah tidak ini, mungkin ada yang mau disampaikan nih Bu, himbauan terutama
kepada kaum perempuan, anak, warga masyarakat Sumedang seluruhnya? Untuk hal yang terkait dengan tadi kekerasan terhadap perempuan dan anak, kami sebagai DPP KBP 3A Kabupaten Sumedang mengharapkan stop terhadap kekerasan perempuan dan anak dan menghimbau kepada seluruh masyarakat dimanapun berada untuk menjadi pelapor dan pelopor ketika mendapati, menyaksikan, menemukan ada sebuah kekerasan di lapangan untuk segera melaporkannya kepada kami. Tujuannya agar seluruh keluarga di Kabupaten Sumedang menjadi keluarga yang sehat secara fisik, mental, sosial, dan bahagia dunia akhirat. Iya, mungkin dari Pak Dewa nih kaitan dengan urgensi Raperda ini untuk perlindungannya. Betul. Jadi kita berharap dengan nanti hadirnya Perda tentang pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, perlindungan anak, dan peningkatan kualitas keluarga, kita berharap kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak itu sudah tidak terjadi lagi di Kabupaten Sumedang. Terus yang kedua, yang adalah pemberdayaan perempuan itu semakin dikuatkan, ya pemberdayaan perempuan itu semakin mendapatkan tempat di pemerintah Kabupaten Sumedang ini dengan membuka akses seluas-luasnya terhadap perempuan. Yang berikutnya adalah kita berharap keluarga-keluarga di Kabupaten Sumedang ini ke depan menjadi keluarga-keluarga yang berkualitas, memiliki kekokohan keluarga, menjadi keluarga-keluarga yang harmonis, gitu ya. Dengan adanya regulasi ini, di mana tentu peran pemerintah daerah ini menjadi lebih besar ya. Oleh karenanya sebetulnya inti dari Raperda ini nanti adalah pelaksanaan di lapangan ya. Jangan sampai Perda ini hanya sebatas regulasi di atas kertas saja ya. Aturannya sudah baik, tapi pelaksanaan atau implementasinya di lapangan lemah itu yang sering terjadi. Nah, kita berharap mudah-mudahan dengan adanya Raperda ini nanti setelah ditetapkan, ini bisa diimplementasikan dengan baik. Tentu di sini peran pemerintah daerah dalam hal ini adalah dinas, ya, Bu Kadis. Saya percaya Bu Kadis sudah banyak sekali pengalaman. Oleh karena itu nanti implementasinya ini menjadi sesuatu yang sangat diharapkan oleh kita. Oke, luar biasa. Terima kasih Bu Kadis atas kehadirannya dan juga Pak Dewan. Ini yang memang kita harapkan. Semoga target Pengtus disahkan ini bisa akhir tahun ini ya Pak? Mudah-mudahan berharap bisa ditetapkan di akhir tahun ini. Kalaupun lapping di awal 2024 lah. Ini sudah ditetapkan. Iya, mudah-mudahan ini juga menjadi sebuah kepastian hukum tentunya. Ini yang menjadi rasa percaya diri bagi perempuan dan juga anak, terutama untuk peningkatan kualitas keluarga. Mudah-mudahan ini semua pemirsa SMTV, terutama kaum perempuan yang saat ini sedang menonton, ini jangan takut tadi yang seperti disampaikan oleh Bu Kadis, bisa menjadi pelapor dan juga pelopor, bisa langsung datang ke Puspaga kalaupun ada mengalami segala sesuatu yang memang dirasa tidak enak atau menyakitkan begitu, itu bisa langsung pengaduan atau melalui call center juga apabila menemukan di lingkungan terdekat kita itu ada yang mengalami tindak kekerasan baik terhadap perempuan maupun anak. Semoga ini tidak ada lagi kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan semoga juga ini perempuan di Kabupaten Sumedang ini semakin berdaya dan juga Perda ini nantinya akan berhasil implementasinya dengan baik dan tentunya manfaatnya akan dirasakan oleh semua pihak. Tentunya tidak terlepas ini merupakan tugas bersama, bukan hanya PR tugas DPRD ataupun pemerintah, tetapi juga peran serta aktif dari masyarakat. Ya, saya Bit Nurvina undur pamit, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.